Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadrilansyah Oleh Firdaus dengan NIM 221510301004. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kegunaan dari tools dari geoprocessing sendiri. Nah, sebelum saya menunjukkan langkah-langkah, saya akan menjelaskan beberapa definisi dari kegunaan tools geoprocessing sendiri. Nah, yang pertama itu ada dissolve. Nah, untuk dissolve ini digunakan untuk menggabungkan poligon berdasarkan kesamaan nilai atributnya. Nah, selanjutnya ada merge. Itu digunakan untuk penggabungan dua data spasial yang bersebelahan dan memiliki karakter yang sama. Selanjutnya ada clip, itu gunanya untuk memotong dari sebuah stems yang berupa titik, garis, atau poligon dengan mengambil bagian dalam dan membuang bagian luar dengan bantuan sebuah dash poligon yang lain. Selanjutnya ada intersect, digunakan untuk menggabungkan dua data spasial. Dan selanjutnya ada union, digunakan untuk menghasilkan poligon yang baru dengan bentuk dan atribut dari dua buah poligon. Selanjutnya ada spatial join, digunakan untuk mengambil atribut dari themes lain yang berpasangan pada posisi spasial lain. Selanjutnya, yang terakhir ada buffer, digunakan untuk membuat area dengan jarak tertentu dari suatu objek. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tutorialnya dengan penggunaan tools geoprocessing. Selanjutnya seperti ini. Oke, baik. Selanjutnya yaitu penggunaan tools dalam geoprocessing sendiri, yaitu tahapan pertama kita buka ArcGIS terlebih dahulu atau ArcMap seperti itu. Nah, setelah buka ArcGIS, kita selanjutnya melakukan add data terlebih dahulu. Nah, untuk add data yang digunakan yang pertama itu kita add data dari kecamatan dan desa. Nah, untuk kita cari dulu di bahan satu. Nah, ini ada kecamatan dan desa. Terus selanjutnya penambahan jenis tanah. Sudah. Selanjutnya kita menambahkan bahan data yang dikirim dari asisten sendiri. Nah, untuk data yang saya ambil dari data Kabupaten Jember. Nah, untuk yang pertama dimasukkan itu ada agri kebun, terus agri ladang dan agri sawah. Lalu selanjutnya kita add data lagi juga mengenai jalan terlebih dahulu. Nah, jalan dari Jember, kawasan Jember sendiri, yaitu kita menggunakan dari polyline seperti itu dengan kata LN. Add data. Nah, selanjutnya kita add data juga pemukiman. Pemukiman dalam bentuk SAP. Ini kita add data juga. Habis pemukiman kita tambahkan juga non agri hutan kering, non agri hutan basah. Nah, ini dia. Kita tambahkan add data juga non agri alang, lalu non agri basah, non agri hutan basah, non agri hutan kering, dan non agri kering seperti itu. Kita add data juga. Oke. Selanjutnya kita sudah melakukan semuanya dari jalan, non agri alang, non agri basah, non agri hutan basah, non agri hutan kering, non agri kering, pemukiman, agri kebun, agri ladang, agri sawah. Seperti itu. Nah, selanjutnya ketika semua data sudah masuk semua, kita unlock semua, uncentang. Nah, sebelum itu, kita kan tadi kan data keseluruhan ini masih dalam bentuk, kita masih belum tahu juga sudah sesuai apa belum dalam titik koordinatnya seperti itu. Nah, untuk menyesuaikan titik koordinat, kita pertama kali itu kita buka di geoprocessing, lalu di artwork untuk menyamakan dari keseluruhan titik koordinatnya, yaitu di data macros, terus di ini projection dan transformation. Nah, ini di project seperti itu. Kita buka. Nah, selanjutnya kita masukkan terlebih dahulu dari jalan. Kita samakan di UTM. Nah, kita ubah dulu. Ini di geoprocessing system. Nah, kita masukkan jalan underscore 49S. Nah, jadi kita samakan terlebih dahulu untuk WGS 984 di UTM zona 49S. Nah, itu tepatnya di Jawa Timur seperti itu, di Kabupaten Jember sendiri. Lalu di oke. Nah, kita tunggu. Kalau sudah, kita hapus. Selanjutnya kita buka project juga di non agri alam juga. Jadi keseluruhan dari data tersebut disamakan dulu. Tadi non agri alam kita samakan juga di underscore 49S. Seperti itu. Jadi biar sesuai untuk titik koordinatnya. Oke, sudah.
akhir alam sudah kita hapus. Selanjutnya kita project lagi basah di drag dipindah ke sini, ini diganti agri basah, betul agri basah betul di UTM 49S. Nah, apabila dari kalian tidak tahu penempatan dari UTM sendiri, nah itu adanya di project koordinat, lalu geser ke bawah dibuka di UTM, selanjutnya kita cari WGS 1984, lalu Southern Hemisphere. Nah, seperti ini di sini. Kita cari di UTM 49S. Seperti itu, ini. Kalau sudah di oke. Seperti ini, lalu di Nah, untuk teman desa ini kan kita masih belum tahu ya. Ini kita pilih salah satu desa di Kecamatan Jember. Nah, untuk memilihnya kita open atribut terlebih dahulu. Selanjutnya kita cari untuk desanya itu bebas. Kalau dari saya sendiri itu ingin ambil di Kecamatan Sidomulyo, tepatnya di Kecamatan Silo, seperti itu. Ini Sidomulyo Kecamatan Silo, kita klik. Nah, kalau sudah muncul tulisan biru seperti ini, kita X. Nah, untuk kita mau ngambil kecamatan dari Sidomulyo, kita jadikan di data untuk mengambil di kecamatan di desa ini saja, di Kecamatan Silo, di desa Sidomulyo. Kita itu ambil data sendiri, itu diekspor data seperti ini, di klik kanan, terus ada data, diekspor data. Lalu untuk namanya jangan lupa diubah ke ini, kita ambil batas desanya ya, batas desa Sidomulyo. Oh iya, sambil mengingatkan juga untuk peletakan file-file tadi yang 49S itu kalau bisa dijadikan satu file, biar nanti kalau dalam pencarian filenya tuh tidak kemana-mana atau tidak kocar-kacir atau menyebar filenya. Jadi jadikan satu terlebih dahulu, ditambahkan file dulu ya. Jadi nanti biar pada pemilihan file-filenya tadi sudah terkumpul jadi satu. Ini juga sama, dari data Sidomulyo disimpan di queue processing data Sidomulyo, seperti itu. Lalu di save, lalu klik OK, lalu di yes, seperti itu. Nah, tadi udah muncul untuk kecamatan desa ini bisa dihapus. Nah, jadi tadi kan udah muncul ini di zoom ke layar lebih besar. Nah, setelah muncul ini dari desa Sidomulyo, selanjutnya kita hanya ingin mengambil batas desanya saja. Nah, kita no color. Nah, untuk outline width-nya tuh kita jadikan satu. Untuk outline color-nya tuh kita ubah warnanya menjadi yang cerah maksudnya, seperti itu. Oke. Nah, setelah ini udah jadi merah, tadi kita masukkan data-data yang sudah kita jadikan ke 49S, seperti itu. Sudah. Nah, ini kan tadi kan masih dalam wilayah keseluruhan ya, masih belum kita potong seperti itu. Nah, jadi kita antena terlebih dahulu. Nah, tadi kan dalam peta keseluruhan tadi kan masih dalam bentuk keseluruhan ya, belum di wilayah ini aja. Apabila ingin mengambil di wilayah ini saja, kita pencet di geoprocessing, kita klik seperti itu. Nah, untuk klik tadi kan di sini ada input feature, clip feature, seperti itu. Nah, untuk di clip feature ini dimasukkan apa yang mau dipotong, seperti itu. Contohnya di pemukiman kita ditaruh di input feature. Nah, untuk di clip feature-nya sendiri itu ada di batas desa Sidomulyo sendiri, seperti itu. Nah, jangan lupa untuk intinya diganti ke meter. Oke. Terus untuk tempat penyimpanannya sama juga di sini. Jadi ditulis pemukiman underscore yang sudah diklik, itu. Jangan lupa dikasih tulisan klip, jadi biar tahu mana data yang sudah diklik, mana yang sudah di 49S, itu. Jadi dibedakan semuanya. Oke. Jangan lupa di meter, lalu di oke. Tunggu. Nah, udah muncul kan. Nah, selanjutnya yang tadi kan pemukiman, kalau punya sudah, ini bisa dihapus yang 49S. Oke, biar tidak bingung. Selanjutnya
Oke. Nah, ketika udah semua, nah udah selesai di semua, selanjutnya itu kita di merge juga geoprocessing, lalu tahap merge. Nah, ini kita masukkan keseluruhan kecuali jalan, seperti itu. Kecuali jalan, ini sahabat aja dulu. Kecuali jalannya. Oke, kita masukkan dari A ke kebun. Lalu kita tulis di sini match, terus penggunaan lahan. Nah, seperti itu. Kita save. Lalu, oke. Jangan muncul seperti ini. Nah, udah. Apabila sudah, jadi malah bilang sebentar. Kita jumpa layer. Nah, selanjutnya kita sama match yang kedua kalinya, kecuali jalan, jenis tanah, dan batas desanya, seperti itu. Jadi kita match lagi kecuali jalan ya. Oke, udah. Selanjutnya kita sama juga, kita tulis match score apa tadi, penggunaan lahan 2, seperti itu. Oke, selanjutnya oke, kita muncul ya. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan udah kita pisahkan ya. Apabila sudah di merge semua, tadi kan ada merge penggunaan lahan dan ada merge penggunaan lahan kedua. Nah, habis itu kita di geoprocessing untuk melakukan dissolve. Nah, untuk yang dissolve kita masukkan di merge penggunaan lahan kedua, seperti itu. Di sini. Nah, gunanya. Nah, tadi kan udah. Lalu kita juga untuk namanya dissolve. Di tulisannya dissolve. Stop penggunaan lahan, seperti itu. Lalu di oke. Jangan lupa di oke. Udah. Nah, seperti ini. Udah kan di save-nya. Selanjutnya kita buka geoprocessing juga. Setelah di save, kita buka onion. Nah, untuk onion sendiri itu kita masukkan di sini di import feature-nya tuh di jenis tanah sama agri sawah. Oke. Seperti itu. Setelah itu kita menggunakan di sini onion tuh kan sih onion kita juga kan penggunaan lahan, seperti itu. Kita save. Lalu jangan lupa ini jadikan konverter. Oke. Nah, udah muncul kan ya. Nah, setelah dari ini di union, lalu di intersect. Kita buka di geoprocessing, intersect. Nah, untuk intersect sendiri itu kita masukkan jenis tanah. Mana jenis tanah? Jenis tanah di input feature dan agri sawah. Ini. Oke. Sudah. Kita ubah ke meter. Kita ubah namanya intersect. Intersect underscore penggunaan lahan dulu. Oke, undersect. Jangan lupa ke meter. Oke, udah muncul. Nah, setelah itu ketika sudah di intersect, kita buffering. Kita buffer. Nah, untuk buffer sendiri ini kita masukkan jalan tadi yang sudah diklik. Nah, itu kan. Nah, kita masukkan ininya di kita fill. Nah, ini jangan lupa kita ubah. Ini jangan lupa kita masukin ke ONRGL. Jangan lupa kita ulangi. Jadi cover jalan dulu. Oke, kita
Nah, sudah muncul. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, tadi kan ini masih dalam buffer keseluruhan ya, jadi belum kita pisahkan itu. Jadi ini ya, processing kita klik. Jadi buffer jalan tadi yang buffer dari sini kita ambil cuma datanya aja. Buffer underscore klik seperti ini. Oke, tunggu. Nah, oke udah. Buffer jalan tadi kita uncetak. Nah, mungkin bentuknya seperti ini nanti peta dari selang. Nah, oke, baik, setelah selesai semuanya, nah, tadi kan jalan kan sudah di buffer ya. Nah, setelah di buffer itu kita melakukan dissolve. Nah, jadi kita outputkan semua buffer jalan tadi, kita lakukan di sini. Di sini. Nah, itu kita pilih ke ONRGL. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita kasih nama terlebih dahulu. Untuk penyimpanannya tadi di boleh bisa ketemu seperti itu. Untuk namanya buffer underscore jalan underscore dissolve underscore jalan. Kita save, lalu kita oke. Lalu nah, kalau setelah itu nanti kita akan muncul seperti ini. Nah, setelah kita muncul seperti ini, setelah itu kita ukur menggunakan penggaris apakah dalam 100 meter atau belum. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah sesuai, maaf. Nah, setelah itu kalau sudah, kita melakukan save as data untuk menyimpan hasil data kita seperti itu. Kita ketik file, lalu kita save as, kita beri nama hasil geoprocessing desa situ video seperti ini. Setelah itu kita save, kita tunggu. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.